Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta generasi muda yang saya hormati, baiklah kita akan melanjutkan pembacaan buku biografi Rasulullah, sebuah studi analitis dari sumber-sumber yang otentik atau berdasarkan sumber-sumber yang otentik yang disusun oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat, tanda-tanda kenabian Muhammad pada saat kelahirannya. Kelahiran Muhammad SAW disertai dengan beberapa tanda yang menunjukkan kenabiannya. Riwayat yang paling otentik dengan tanda-tanda kenabiannya yang terlihat pada saat kelahirannya ini menyebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah doa moyangku Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan oleh Isa alaihissalam ketika ibuku tengah mengandungku. Ia melihat seakan-akan ada cahaya yang keluar dari dirinya dan kemudian menerangi istana-istana Busra di negeri Syam." Ada beberapa riwayat lain yang cukup masyhur terkait dengan hal ini. Kendati riwayat-riwayat tersebut tidak berada pada martabat sahih. Di antaranya adalah riwayat yang menuturkan bahwa ketika Muhammad lahir, 14 teras istana Khosrow di Persia roboh, api yang biasa disembah oleh para penganut ajaran Majusi padam, air danau Sawat menjadi surut, dan tempat-tempat pemujaan berhala yang ada di sekelilingnya runtuh. 5. Masa penyusuan Muhammad. Telah masyhur di kalangan para ahli sejarah peperangan Nabi atau Maghazi dan sejarah hidup Rasulullah SAW bahwa wanita yang menyusui Muhammad adalah Halimah binti Abi Zu'aib As-Sa'diyah Sahdan. Dalam masa penyusuannya ini, si kecil Muhammad SAW tinggal bersama Halimah di rumahnya yang berada di tengah-tengah perkampungan Bani Sa'ad selama kurang lebih 4 tahun lamanya. Setelah itu ia dikembalikan lagi ke pangkuan ibundanya. Tercatat Ibnu Ishaq adalah satu-satunya orang yang meriwayatkan kabar tentang penyusuan Muhammad SAW kepada Halimah dan masalah menetapnya Rasulullah SAW selama masa penyusuan tersebut di kampung Bani Sa'ad. Memang jalan penerimaan isnad riwayat ini tergolong munqati', terputus di tengah jalan, yakni karena sumber pertama riwayat tersebut yaitu Abdullah ibnu Ja'far tidak mengatakan bahwa dirinya mendengar langsung hal itu dari Halimah. Selain itu, dalam sanad riwayat ini juga terdapat Jaham ibnu Abi Jaham, seorang perawi yang dinilai Zahabi sebagai perawi yang tak dikenal atau majhul. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dan oleh Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Di dalam kedua periwayatan ini pun tidak ada penjelasan tentang adanya pengabaran dari Halimah kepada Abdullah. Fakta ini diungkapkan oleh Syekh Albani, akan tetapi Ibnu Hajar menganggap pendapat tersebut salah. Menurutnya bahwa Abdullah telah menyebutkan penerimaan riwayatnya ini dari Halimah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Tabrani, sementara kita ketahui bersama bahwa Haythami telah memandang thiqah semua perawi yang terdapat dalam jalan periwayatan Abu Ya'la dan Tabrani. Akan tetapi peneliti kitab Sirah Ibnu Hisham dan Syekh Albani menyatakan kedaifan kabar ini. Terlepas dari semua pendapat dan penilaian terhadap jalan periwayatan isnad kabar tersebut, dapat digaris merah bahwasanya fakta tentang penyusuan Muhammad kepada Halimah di perkampungan Bani Sa'ad merupakan hal yang tidak perlu diragukan lagi. Ada dua alasan yang mendukung kesimpulan ini. Pertama, adanya sebuah riwayat sahih yang telah sepakat dengan riwayat Ibnu Ishaq bahwa peristiwa pembedaan dada Muhammad oleh malaikat terjadi pada saat beliau masih kecil dan tengah menjalani masa penyusuan di perkampungan Bani Sa'ad. Kedua, adanya kesepakatan antara riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu Ishaq terkait dengan hadis yang berbunyi, "Aku doa moyangku Ibrahim dan aku disusui di Bani Sa'ad ibnu Bakar." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan dituturkan, ketika Rasulullah sampai di Ji'ranah saat berjalan pulang dari perang Hunain, para utusan Hawazin berkata kepada beliau, "Sesungguhnya di antara para tawanan itu adalah bibi-bibimu dari pihak ayah maupun ibu dan saudara-saudara sesusuanmu yang pernah merawat dan mengasuhmu.
Hadis ini dengan jelas mengisyaratkan bahwasanya Muhammad SAW pernah menyusu kepada salah seorang warga perkampungan di Taif, yakni di perkampungan Hawazin, di tempat di mana Bani Sa'ad menetap saat itu, dan Bani Sa'ad adalah kaum Halimah binti Abi Du'aib. Ibnu Sa'ad dengan sanadnya yang sampai kepada Ibnu Qubtiyah menuturkan bahwasanya Muhammad SAW telah menjalani penyusuan di salah satu keluarga Bani Sa'ad Ibnu Bakar. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad yang lain juga disebutkan bahwa ibunda Muhammad telah menitipkannya kepada Sa'diyah untuk disusui olehnya. Ibnu Katsir menyebutkan Abu Naim dengan sanadnya yang sampai kepada Atabah Ibnu Abdullah meriwayatkan bahwasanya seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimanakah keadaanmu pada masa kecil, ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, aku telah disusui oleh seorang wanita dari Bani Sa'ad Ibnu Bakar. Al-Hadis. Hadis-hadis data diperkuat lagi kebenarannya oleh hadis-hadis yang menceritakan tentang datangnya kedua orang tua susuan Rasulullah SAW kepadanya dan perkenalan beliau dengan Saima, saudara perempuan sesusuannya yang saat itu menjadi salah satu tawanan perang Hunain. Selama berada dalam asuhan Halimah Sa'diyah, pada diri beliau terjadi banyak hal yang tak lain merupakan wujud dari barakah, perhatian dan perlindungan Allah terhadap beliau. Riwayat paling terkenal yang menceritakan hal itu adalah sebuah hadis panjang yang bersumber dari Halimah Sa'diyah sendiri. Hadis ini menceritakan bahwa selama Rasulullah SAW menyusu kepadanya, air susu payudaranya tak pernah berhenti mengalir, sehingga Rasulullah SAW dan anak kandungnya sendiri dapat minum air susu tersebut sampai puas. Padahal sebelum itu anak kandungnya sering menangis kelaparan dikarenakan air susunya tak pernah mengalir. Bahkan karena tangisnya itu, ia dan keluarganya sering tidak bisa tidur. Disebutkan juga bahwa binatang-binatang tunggangan keluarganya yang sebelumnya tak pernah mengalirkan air susu, maka semenjak keberadaan Muhammad di keluarganya, mereka senantiasa menghasilkan air susu yang segar, sehingga ia dan suaminya pun selalu kenyang. Tidak hanya itu, hewan-hewan kendaraannya yang semula selalu berada dalam barisan paling belakang, sejak itu menjadi hewan-hewan kendaraan yang lincah dan selalu berada di barisan paling depan. Keajaiban lain terjadi pula pada kambing-kambing piaraan keluarga Halimah. Diceritakan sejak Muhammad menyusu kepadanya, tiba-tiba kambing-kambing tersebut menemukan padang rumput yang sangat subur dan mereka selalu bisa makan dengan kenyang. Padahal dalam waktu yang bersamaan, kambing-kambing yang lain tidak dapat menemukan tempat seperti itu. Disebutkan juga bahwa selama penyusuannya kepada Halimah, pertumbuhan fisik Rasulullah terlihat sangat cepat dan tidak seperti pertumbuhan anak-anak pada umumnya. Hikmah penyusuan Muhammad di perkampungan. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat perkotaan Arab kala itu, terutama dari kalangan bangsawannya, menyusukan bayi-bayi mereka kepada para wanita badiah atau dusun atau kampung yang berada di pedalaman. Hal itu mereka maksudkan untuk menghindarkan anak-anak mereka dari berbagai macam penyakit perkotaan, memperkuat fisik mereka, membiasakan dan mendidik mereka agar mandiri semenjak kecil, tidak tergantung pada kedua orang tua, nenek dan kerabat lainnya. Selain itu adalah untuk menjaga kefasihan logat bahasa Arab mereka. 6. Peristiwa pembelahan dada. Pada saat tinggal di perkampungan Bani Sa'ad, Muhammad kecil mengalami peristiwa pembelahan dada. Peristiwa ini terpaparkan secara gamblang dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Naim dan kemudian dinukil Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Adapun redaksi riwayat itu adalah sebagaimana berikut. Pengasuhku saat masih kanak-kanak adalah seorang perempuan dari Bani Sa'ad Ibnu Bakrah. Suatu ketika aku pergi bersama anak pengasuhku itu untuk mengembalakan kambing-kambing kecil kami. Saat itu kami tidak membawa bekal sama sekali. Maka aku pun berkata kepada anak pengasuhku itu, wahai saudaraku, pulanglah ke rumah dan kembalilah ke sini dengan membawa bekal dari ibu kita. Lantas saudaraku itu pun kembali ke rumah, sementara aku tetap mengembalakan. Wahai saudaraku, pulanglah ke rumah dan kembalilah ke sini dengan membawa bekal dari ibu kita. Lantas saudaraku itu pun kembali ke rumah, sementara aku tetap mengembalakan kambing-kambing kami. Baru saja saudaraku berlalu, tiba-tiba datanglah 2 ekor burung berwarna putih seperti burung elang. Salah satu di antara keduanya berkata, apakah ini orang yang kita maksud? Benar, jawab kawannya. Lalu keduanya menghampiriku, memegang tubuhku dan menelentangkan diriku. Setelah itu keduanya membedah perutku, mengeluarkan hatiku dan kemudian membelahnya. Dari hatiku itu keduanya mengeluarkan 2 gumpalan darah yang berwarna hitam. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata kepada yang lain, ambil air es, dan sekejap kemudian keduanya telah sibuk mencuci perutku dengan air es tersebut. Sesudah itu salah satu dari keduanya berkata lagi, ambillah air dingin. Lantas keduanya pun mencuci hatiku dengan air tersebut. Dan setelah selesai, salah satu dari keduanya berkata, ambillah pisau. Maka sesaat kemudian keduanya telah sibuk
membela hatiku. Setelah itu salah satu dari keduanya berkata, sekarang jahitlah kembali. Maka yang satunya pun segera menjahit hatiku dan menempelkan tanda kenabian di atasnya. Lalu salah seorang dari keduanya berkata kepada kawannya, taruhlah hati itu pada salah satu piring timbangan dan taruhlah 1.000 orang umatnya di piring timbangan yang lain. Maka ketika aku melihat 1.000 orang tersebut berada di atasku, aku merasa khawatir hatiku akan jatuh kepada sebagian dari mereka. Tetapi ia berkata, bila umatnya ditimbang dengannya, niscaya ia akan mengalahkan mereka. Lalu keduanya pun pergi meninggalkanku. Setelah tersadar dengan apa yang terjadi, diriku merasa sangat takut. Maka aku pun segera menemui ibuku Halimah Sa'diyah dan mengabarkan kepadanya tentang peristiwa yang baru saja aku alami. Mendengar ceritaku, ia malah menyangka bahwa diriku telah kerasukan jin, sehingga ia berkata, semoga Allah melindungimu. Setelah itu ia mengeluarkan hewan tunggangannya dan menaikkan diriku ke atasnya. Kemudian ia menyusul naik dan duduk di belakangku hingga kami berjumpa dengan ibuku Aminah. Sesampainya di hadapan ibu kandungku, ia berkata, aku telah menunaikan seluruh amanatmu dan tanggung jawabku terhadap anak ini. Setelah itu ia juga menceritakan tentang berbagai hal yang terjadi pada diriku, namun semua itu ternyata tidak membuat ibuku terkejut. Ibu kandungku malah berkata, ketika aku mengandungnya, aku bermimpi dari perutku ini keluar cahaya yang menerangi istana-istana di kota Syam. Muslim juga pernah meriwayatkan kisah ini secara ringkas dan tanpa menyebutkan tempat terjadinya peristiwa tersebut. Redaksinya adalah dari Anas radhiyallahu an dan bunyinya sebagaimana berikut. Sesungguhnya Rasulullah telah didatangi oleh Jibril alaihissalam pada saat beliau tengah bermain dengan anak-anak sebayanya. Lalu Jibril mengangkat tubuhnya, menelentangkannya dan kemudian membedah tubuhnya untuk mengambil hatinya. Lantas Jibril mengeluarkan hati Rasulullah dan kemudian mengeluarkan segumpal darah dari dalam hati tersebut serta berkata, ini adalah tempat bersarangnya setan pada tubuhmu. Setelah itu Jibril mencuci hati Rasulullah di dalam baskom terbuat dari emas dengan air zam-zam. Kemudian ia merapatkannya kembali dan mengembalikan ke tempat semula di tubuh Muhammad. Sadar ketika melihat Rasulullah dibedah, kawan-kawan bermainnya pun bergegas pulang menemui ibu asuh Muhammad. Mereka berkata kepadanya, Muhammad telah dibunuh seseorang. Maka mereka pun pergi mencari Rasulullah dan menemukannya dalam keadaan pucat. Anas menuturkan, aku benar-benar pernah melihat bekas jahitan di dada beliau, Rasulullah. Beberapa rujukan peristiwa ini tidak menjelaskan tentang usia Muhammad pada saat peristiwa tersebut terjadi untuk pertama kalinya. Sementara itu beberapa ulama yang menyebutkannya pun masih berselisih pendapat. Dari riwayat yang disampaikan Ibnu Ishaq misalnya, diketahui bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Muhammad berusia 2 tahun lebih beberapa bulan. Yakni karena Halimah sempat berkata, ia kami susui sejak umurnya belum genap 2 tahun sampai usia kanak-kanaknya. Kemudian kami membawanya kepada ibunya. Meskipun sebenarnya kami merasa lebih senang bila ia masih tinggal bersama kami, maka kami pun membawanya pulang kembali bersama kami. Sedang dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat Muhammad berusia 4 tahun. Pendapat serupa juga dilontarkan oleh Abu Naim dengan menggunakan sumber riwayat yang dhaif pula. Akan tetapi ada sebagian ulama lainnya mengatakan bahwa peristiwa tersebut dialami Muhammad pada saat berusia 5 tahun atau lebih. Dalam masalah ini kami lebih cenderung untuk mengikuti pendapat Zarqani dan mengambil riwayat Ibnu Sa'ad yang menyatakan bahwa usia Muhammad pada waktu itu adalah 4 tahun karena pada usia itulah seorang anak kecil baru bisa mengembala kambing kecil dan memahami apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Peristiwa pembedahan dada Muhammad ini tidak hanya terjadi saat beliau menyusu di perkampungan Bani Sa'ad saja, sebab peristiwa ini berulang kembali untuk kedua kalinya setelah beberapa waktu kemudian. Ahmad, Ibnu Asakir dan beberapa perawi lain menuturkan peristiwa pembelahan dada Muhammad kembali terjadi pada saat ia berusia 10 tahun lebih beberapa bulan. Sementara itu Bukhari, Muslim, Ahmad, Hakim dan Tirmizi meriwayatkan bahwa peristiwa pembedahan dada Muhammad untuk kedua kalinya terjadi pada saat beliau berusia 50 tahun, tepatnya ketika beliau melakukan Isra ke Baitul Maqdis. Demikianlah halnya dengan Az-Zahabi. Ia telah meriwayatkan beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa pembedahan dada Muhammad ini terjadi sebanyak 2 kali pada saat beliau masih kecil dan pada saat melaksanakan Isra. Akan tetapi ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa peristiwa tersebut terjadi sebanyak 4 kali. Adapun para penganut aliran rasionalis baik dari kaum orientalis dan kalangan umat Islam yang mendukungnya, mereka lebih cenderung mentakwilkan peristiwa pembedahan dada Muhammad ini. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang memandangnya sebagai sebuah mitos, perumpamaan dan ungkapan-ungkapan lain yang semakna. Sedangkan pandangan yang paling tepat tentang peristiwa pembedahan dada Muhammad ini adalah perkataan Ibnu Hajar berikut. Semua hal yang terkait dengan peristiwa tersebut, pembedahan dada Rasulullah,
pengambilan hati beliau dan lain sebagainya merupakan perkara-perkara luar biasa yang harus diterima apa adanya tanpa mengeluarkan komentar apapun yang meragukan kebenarannya. Sebab semua itu adalah kekuasaan Allah dan dalam kekuasaan Allah itu tidak ada hal yang mustahil. Pada sisi lain, seorang muslim hendaknya mencatat bahwa ukuran diterimanya sebuah hadis adalah terletak pada sejauh mana kesahihan jalur dan sumber periwayatan hadis tersebut. Artinya, bila kriteria ini telah dipenuhi oleh sebuah hadis atau riwayat, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk membawa isi riwayat tersebut ke makna lain yang bukan makna sebenarnya, atau mentakwilkannya dengan hal-hal yang logis dan mudah diterima akal manusia, sebagaimana dilakukan oleh kaum rasionalis. Hikmah pembedaan dada Muhammad. A. Pada dasarnya peristiwa ini merupakan pengumuman atas kerasulan Muhammad SAW dan penyiapan beliau untuk menjadi manusia yang terpelihara dari dosa-dosa dan penerimaan wahyu semenjak kecil dengan hal-hal yang nyata atau terlihat kasat mata, yakni untuk mempermudah manusia dalam mengimaninya dan mempercayai ajaran-ajaran yang disampaikannya. Jadi peristiwa ini pada hakikatnya merupakan proses pensucian spiritual yang dilakukan secara fisik dan kasat mata. Tujuannya tidak lain adalah agar unsur pengumuman Tuhan yang tersirat di balik peristiwa tersebut bisa terlihat dan terdengar oleh manusia. B. Di balik peristiwa tersebut terdapat maksud untuk menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan hamba dan rasulnya Muhammad SAW sejak dini untuk menerima wahyu darinya. C. Peristiwa tersebut melambangkan janji Allah kepada nabinya untuk senantiasa memeliharanya dari berbagai bentuk dosa manusia dan godaan setan. Dan itu adalah untuk pemeliharaan diberikan Allah kepada nabinya Muhammad SAW. 7. Kepergian Muhammad ke wilayah Syam. Tirmizi melalui sanad yang sampai kepada Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan, Abu Musa menuturkan, Syah dan Abu Talib membawa Muhammad pergi ke Syam bersama-sama dengan kafilah dagang Quraisy. Ketika hampir mendekati kediaman pendeta Bahira, mereka berhenti dan menurunkan barang-barang bawaan mereka. Lalu pendeta itu menghampiri mereka. Padahal sebelum itu, setiap kali mereka melewatinya, pendeta itu tidak pernah keluar dan memperhatikan mereka. Abu Musa berkata, pendeta itu menghampiri mereka ketika mereka tengah sibuk menurunkan barang-barang bawaan. Maka pendeta itu langsung menerobos ke tengah-tengah kerumunan mereka dan kemudian memegang tangan Rasulullah seraya berkata, anak ini adalah pemimpin alam semesta. Allah akan mengutusnya sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Maka berkatalah beberapa pengemuka Quraisy kepadanya, dari mana engkau tahu hal ini? Pendeta itu menjawab, sesungguhnya ketika kalian berjalan dari Aqabah, tidak ada satu pohon dan bebatuan pun yang tidak bersujud. Dan mereka itu tidak akan bersujud kecuali hanya kepada seorang nabi. Sedangkan aku mengetahuinya dari stempel kenabian yang ada di bawah tulang rawan bahunya. Kemudian pendeta itu pulang dan membuatkan hidangan untuk mereka. Sebentar kemudian ketika ia datang lagi untuk mengantarkan makanan, Muhammad tengah mengembala unta. Pendeta itu berkata, kirimkan makanan ini kepadanya. Lalu Muhammad berjalan mendekat dan sebuah awan terlihat menaunginya. Dan ketika Rasulullah hampir dekat dengan kafilah tadi, pendeta tersebut berkata, lihatlah ia, di atasnya terdapat awan. Disebutkan juga ketika hampir mendekati mereka, Muhammad mendapatkan mereka telah dahulu berteduh di bawah bayangan sebuah pohon. Namun ketika beliau duduk, bayang pohon tersebut condong ke arah Rasulullah untuk melindunginya. Sampai pendeta tadi berkata lagi, lihatlah bayangan pohon itu condong kepadanya. Abu Musa mengatakan pendeta itu berdiri di depan mereka seraya mengingatkan mereka agar jangan sampai membawa Muhammad ke Romawi. Sebab kata pendeta itu, bila orang-orang Romawi melihatnya, niscaya mereka akan mengetahui tanda-tanda kenabian yang ada padanya, sehingga mereka pun akan membunuhnya. Dan baru saja pendeta itu akan beranjak dari tempatnya, tiba-tiba 7 orang Romawi datang mendekati mereka. Maka ia berkata, sambutlah mereka. Lalu ia bertanya kepada orang-orang Romawi itu, ada apa dengan kedatangan kalian ke sini? Mereka menjawab, kami datang ke sini karena sang nabi ini muncul pada bulan ini, sehingga tidak ada jalan lain bagi kami selain mengirimkan orang-orang untuk mencarinya. Dan kami diberitahu agar menuju ke jalanmu ini. Pendeta itu tadi bertanya lagi, apakah di belakang kalian ada seorang yang lebih baik dari kalian? Mereka menjawab, tidak ada, hanya kami saja yang pergi ke sini. Pendeta kembali bertanya, apakah kalian pernah menyaksikan bahwa suatu perkara yang telah dikehendaki Allah itu bisa dibatalkan oleh seseorang? Mereka menjawab, belum. Maka pendeta itu berkata, kalau demikian berbaiatlah kalian kepadanya. Disebutkan pendeta itu kemudian berkata, siapakah wali anak ini? Mereka kaum Quraisy menjawab, Abu Talib. Maka pendeta tersebut menasihati Abu Talib agar membawa kembali Muhammad ke Makkah. Lalu ia pun mengirim Muhammad kembali ke Makkah dan Abu Bakar menyuruh Bilal untuk menemaninya. Dan pendeta tadi membekali Rasulullah dengan kue-kue dan minyak samin. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang kesahihan hadis di atas.
Tirmizi sendiri melihat ini sebagai hadis hasan, sedangkan Hakim Al-Albani, Urjun, Syuaib, Abdul Qadir Al-Naud, dan Ibnu Hajar mengkategorikannya sebagai hadis sahih. Ibnu Hajar berkata pada hadis ini memiliki tingkatan siqah dan tidak yang meragukan dari riwayat ini selain pada penyebutan nama Abu Bakar dan Bilal. Namun begitu ada kemungkinan bahwa kalimat tersebut adalah milik riwayat lain yang dimasukkan oleh salah satu perawinya yang mengiranya sebagai bagian dari hadis di atas. Sementara itu Ibnu Qayyim berpendapat penyebutan kedua nama itu merupakan kesalahan yang jelas. Demikian halnya dengan Az-Zahabi, ia ikut tidak menerima kesahihan riwayat tersebut. Katanya hadis ini termasuk hadis mungkar jiddan, sangat-sangat ditolak. Pasalnya, bagaimana mungkin dalam riwayat tersebut Abu Bakar tiba-tiba muncul sebagai salah satu tokohnya, sedangkan umurnya saat itu baru 10 tahun lebih muda 2,5 tahun dari umur Rasulullah. Lalu bagaimana ceritanya bila saat itu telah bersama-sama dengan Abu Bakar, sedangkan Abu Bakar sendiri membeli Bilal setelah Muhammad diutus menjadi Nabi. Bahkan bukankah waktu itu Bilal pun belum lahir. Kejanggalan lain dari riwayat ini adalah ketika menyebutkan condongnya bayang pohon ke arahnya. Sebab bila di atas kepala Muhammad telah ada awan yang membayunginya, bagaimana mungkin bayang pohon itu bisa terlihat? Pada sisi lain, kita juga sama sekali belum pernah mendengar Rasulullah SAW menyebut kata rahib atau pendeta setiap kali mengingat atau bercerita tentang Abu Talib. Demikian halnya dengan kaum Quraisy dan para pengemukanya. Nanti cerita-cerita seperti itu sangat banyak sekali di kalangan mereka. Artinya kalau memang benar Abu Talib pernah bertemu dengan pendeta tersebut, maka cerita itu pasti akan sangat masuk di tengah-tengah mereka. Selain itu, ia pasti juga akan memikir percaya terhadap kenabian itu sejak awal. Namun kenapa ia justru mengingkari datangnya wahyu pertama kali di Gua Hira? Selain itu, apabila Abu Talib memang khawatir dengan keselamatan Muhammad setelah mendengar kabar tentang kenabiannya dari pendeta tadi, mengapa ia mengizinkan Muhammad pergi ke Syam untuk menjalankan dagangan Khadijah? Singkatnya, dalam hadis tersebut terdapat kalimat yang patut untuk diingkari. Selain itu, Ibnu Aiz juga meriwayatkan hadis tersebut dalam kitab Maghazinya tanpa menyebut kalimat, dan Abu Bakar meminta Bilal untuk menemaninya. Ibnu Katsir mengatakan di dalam hadis tersebut terdapat beberapa kejanggalan. Namun hadis ini termasuk hadis mursal, terputus sanadnya di tingkat sahabat saja. Yakni karena Abu Musa al-Asy'ari baru bertemu Rasulullah pada saat terjadinya perang Khaibar atau pada tahun ke-7 Hijriah. Jadi, betapapun hadis ini tetap mursal. Selain itu perlu diketahui bahwa awan yang melindungi Rasulullah tidak pernah disebutkan dalam hadis-hadis yang lebih sahih darinya. Kemudian Ibnu Katsir juga menyanggah penyebutan Abu Bakar dan Bilal di dalam riwayat tersebut sebagaimana sanggahan Zahabi. Sementara itu Ibnu Sayyidinas berkata, dalam teks hadis ini terdapat banyak hal yang janggal, dan Az-Zahabi dalam ringkasan kitab Al-Mustadraknya mengatakan, saya kira hadis ini maudhu atau palsu, bahkan sebagian dari hadis tersebut tidak benar. Syekh Abdul Rahman Al-Wakil dalam komentarnya terhadap kitab Ar-Raud Al-Anf juga sempat mempertanyakan kebenaran dari penyebutan Abu Bakar dan Bilal di dalam hadis tersebut. Adapun kami dalam hal ini lebih cenderung untuk berpegang pada pendapat para ulama hadis yang menerima hadis ini dan tidak menolaknya, yaitu seperti Tirmizi, Hakim, Ibnu Sayyidinas, Jazari, Ibnu Katsir, Al-Asqalani, Suyuti, Ibnu Hajar, Syekh Al-Albani, dan beberapa ulama hadis lainnya. Sebab dalam hal ini kita tidak dapat menyatukan jawaban dari seluruh penolakan terhadap hadis ini. Yakni bila pokok persoalan dari penolakan hadis ini adalah dikarenakan adanya penyebutan nama Abu Bakar dan Bilal di dalamnya, maka bisa dimungkinkan bahwa penyebutan ini bukan berasal dari matan hadis itu sendiri, tetapi ada kemungkinan bahwa kalimat tersebut milik riwayat lain yang dimasukkan oleh salah satu perawinya yang mengiranya sebagai bagian dari hadis ini. Terbukti Ibnu Ishaq meriwayatkan kisah ini dengan naskah yang dipergunakan Tirmizi, tetapi di dalamnya tidak ada penyebutan Abu Bakar dan Bilal. Memang periwayatannya ini tanpa isnad atau penyandaran ke sumber-sumber sebelumnya, sebagaimana berlaku dalam periwayatan yang lain. Bahkan hampir seluruh hadis-hadis yang diriwayatkan tidak ada yang menyebutkan sanad atau jalur penerimaan hadisnya. Dan terkait dengan alasan keberatan Ibnu Katsir menerima riwayat ini adalah dikarenakan riwayat ini bersumber dari Asy'ari, sahabat yang baru berjumpa dengan Rasulullah setelah penaklukan Khaibar. Ibnu Katsir sendiri tidak memberikan jawaban dan ulasan yang intinya bisa menerima riwayat ini, meskipun dengan mengkategorikannya sebagai hadis mursal. Selain itu ada riwayat senada yang diriwayatkan oleh Razin dari Ali ibnu Abi Talib dari ayahnya. Mengenai riwayat Razin ini, Ibnu Asir berkomentar, sesungguhnya antara hadis yang diriwayatkan oleh Razin dari Ali ibnu Abi Talib dan yang diriwayatkan oleh Tirmizi dari Abu Musa al-Asy'ari itu tidak jauh berbeda. Bahkan dengan adanya fakta ini, kemursalan riwayat ini bisa dimungkinkan tidak akan berlaku lagi. Lebih dari itu, perlu digarisbawahi pula bahwa hadis-hadis yang mursal itu di tingkat para sahabat pun banyak yang dipergunakan sebagai dalil oleh sebagian besar ulama. Sementara itu, Umawi menceritakan Rasulullah pernah melakukan perjalanan dagang bersama paman beliau Zubair ke Yaman, yakni ketika beliau masih berumur belasan tahun. Mereka menyebutkan bahwa dalam perjalanan itu mereka melihat beberapa tanda kenabian pada diri Muhammad. Termasuk diantaranya adalah bahwa saat itu seekor unta jantan liar
tiba-tiba menghadang jalan mereka. Namun ketika melihat Rasulullah, unta tersebut merunduk dan mendekam ke tanah. Lalu Rasulullah pun menungganginya. Kemudian ketika mereka dihadang oleh sebuah banjir yang besar, Allah cepat mengirimkan air banjir itu hingga mereka bisa melewati lembah dengan selamat. Hikmah dari perkataan para ahli kitab tentang tanda-tanda Nabi Muhammad. Dalam kitab pertemuan pendeta Buhaira dengan Muhammad tadi terdapat beberapa bukti bahwa ahli kitab mengetahui tanda-tanda kerasulan pada diri Muhammad dan waktu kedatangannya, yaitu sebagaimana termaktub dalam kitab-kitab suci mereka. Fakta ini merupakan penjelasan bagi kita atas salah satu pernyataan Allah tentang bangsa Yahudi dalam firman-Nya yang berbunyi, dan setelah datang kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, padahal sebelumnya mereka biasa mohon kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan atas orang-orang yang kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, lalu mereka ingkar kepadanya, maka Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Quran Surah Al-Baqarah 89. Terkait dengan ayat tersebut, Bukhari menuturkan, Atta ibnu Ayasar menceritakan, sesungguhnya Abdullah ibnu Amr ibnu As mengatakan bahwa ayat Al-Quran yang berbunyi, "Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk jadi saksi dan pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan." Quran Surah Al-Ahzab 45. Ini juga termaktub dalam kitab Taurat dengan bunyi sebagai berikut, "Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira, dan tempat berlindung bagi orang-orang yang tidak dapat membaca dan menulis. Engkau adalah hamba sekaligus Rasulku. Aku menamakanmu sebagai mutawakkil. Engkau tidak kasar dan keras kepala, tidak berbuat kekeributan di pasar, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Akan tetapi engkau adalah seorang pemaaf dan lapang dada, dan aku tidak akan mengambilnya, mematikannya hingga kami menegakkan dengan ajaran-ajaran agama yang telah dibengkokkan sampai mereka semua berkata, tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kalimat itu ia akan membuka setiap mata yang buta, telinga yang tuli, dan hati yang selama ini tertutup. Perlu diingat bahwa Salman Al-Farisi dan para pengikutnya memeluk Islam setelah mendengar cerita dan tanda-tanda kenabian Muhammad SAW dari kabar yang disampaikan oleh para pendeta Yahudi dan Nasrani. Namun seperti telah kita maklumi bersama bahwa setelah itu banyak ahli kitab yang senantiasa berupaya menyembunyikan fakta tersebut. Bahkan Al-Quran telah menengarai sikap mereka dalam firman-Nya. Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Quran Surah Al-Baqarah 79. Akan tetapi mereka tidak mampu menyembunyikan fakta-fakta kebenaran tersebut secara keseluruhan. Hal itu terlihat jelas dari beberapa ungkapan dan kalimat yang terdapat dalam sebagian Injil umat Kristiani, khususnya ketika Injil menjelaskan nama Nabi yang ditunggu kedatangannya, ciri-ciri waktu kedatangan dan tempatnya. Terkait dengan masalah ini, Dr. Muhammad Ruas Kal-Aji telah menguraikannya secara jelas dan terperinci. Sementara itu dalam buku ini, masalah ini akan dibahas secara khusus dalam bab tanda-tanda kenabian Muhammad yang nampak menjelang penobatannya sebagai Rasulullah. 8. Mengembala kambing di waktu kecil. Bukhari menuturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun melainkan ia pernah mengembala kambing. Maka para sahabat pun bertanya, bagaimana denganmu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, ya, aku juga pernah mengembala kambing milik penduduk Mekah di Kararit. Bukhari dan Muslim juga menuturkan, Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah mengembala kambing. Hikmah dan pelajaran penting dari pengembalaan kambing. 1. Ibnu Hajar berkata, para ulama mengatakan hikmah dari pengilhaman para nabi dan rasul agar mengembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul adalah sebagai sarana untuk melatih kesiapan mereka dalam memikul tanggung jawab dan mengatur urusan umatnya. Sebab dalam pengembalaan kambing tersebut dibutuhkan suatu kesabaran dan ketabahan. Artinya bila mereka bisa berlaku sabar dan sukses dalam menjalankan semua tugas-tugas pengembalaan, seperti mengumpulkan kembali kambing-kambing itu setelah terpencar ke sana kemari, memindahkannya dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain, menjaga mereka dari serangan binatang-binatang lain yang selalu mengincarnya setiap saat, memahami dan menangani watak masing-masing kambing gembalaannya, dan kemudian menyatukan kambing-kambing itu dalam satu kelompok, niscaya dalam dirinya akan terbentuk dan terbangun suatu kesabaran yang nantinya akan sangat mereka butuhkan dalam mengurus umatnya. Kemudian Ibnu Hajar juga menambahkan, adapun makna dari maksud dari Rasulullah SAW mengingatkan umatnya terhadap pengembalaan yang pernah dilakukan dirinya dan para nabi yang lain setelah mengetahui bahwa dirinya adalah manusia yang paling mulia di sisi Allah. Tak lain adalah sebagai wujud besarnya kerendahan hati beliau terhadap Allah dan kesyukuran beliau atas anugerah yang telah diberikan Allah kepada dirinya dan para nabi yang lain.
2. Pengembalaan kambing yang dijalani Rasulullah tersebut merupakan cermin dari kedalaman perasaan dan ketinggian solidaritas yang dianugerahkan Allah kepadanya. Terlihat ketika merasa dirinya telah mampu bekerja bila bergerak untuk membantu meringankan beban kebutuhan hidup keluarga pamannya yang telah merawat dan membesarkannya dengan tulus ikhlas, kendati keluarga yang harus dicukupinya sendiri cukup banyak. 3. Sesungguhnya Allah bisa saja menyediakan berbagai macam kenikmatan dan kemewahan hidup kepada Muhammad tanpa mengharuskan beliau bekerja keras membanting tulang. Namun kebijakan dan kebijaksanaan Allah menakdirkan lain, yakni beliau harus menjalani dan merasakan sulitnya kehidupan ini sebagai pelajaran bagi umatnya bahwa sebaik-baik harta manusia adalah yang dihasilkan dari jerih payah mereka sendiri. Dan hikmah berikutnya adalah bahwa harga diri seorang manusia itu ditentukan oleh sejauh mana kiprah dan pengabdiannya bagi kemajuan dan kepentingan masyarakatnya. 4. Para da'i atau mereka yang menjalankan tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar tidak akan pernah dihargai oleh masyarakat bila kehidupan sehari-harinya berasal dari hasil pemberian dan belas kasihan orang lain. Artinya setiap da'i atau penegak agama Allah dituntut untuk senantiasa berpijak pada kemampuan dan jerih payahnya sendiri dalam mencukupi setiap kebutuhan hidupnya dan menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta atau mengharap pemberian orang lain. Dengan begitu tidak akan ada kesempatan bagi orang-orang yang kafir yang lebih kaya untuk menghalang-halangi dirinya dari menjalankan dakwah menegakkan kebenaran dengan memberi iming-iming kenikmatan duniawi. Baik, untuk sementara sampai di sana dulu kita bacakan. Nanti kita akan masuk kepada yang ke-9, pemeliharaan Allah terhadap Rasulullah SAW dari unsur-unsur jahiliyah. InsyaAllah akan kita bacakan pada bagian yang berikutnya. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.